Sadarkah Anda, saat ini electric vehicle sedang marak diproduksi di Indonesia? Hal ini menandakan bahwa dalam transportasi, Indonesia kini perlahan mulai bertransisi dari penggunaan energi konvensional menjadi energi yang lebih terbarukan. Mari kita lihat ulasannya. Gas bumi adalah salah satu energi fosil dengan karbon paling rendah yang digunakan dalam bahan bakar utama electric vehicle ini. Melihat dari penambahan kendaraan listrik yang semakin meningkat, menyebabkan kebutuhan pasokan gas bumi semakin tinggi. Sehingga, kebutuhan gas bumi ini diperkirakan akan terus tumbuh dalam beberapa tahun mendatang. Mengapa gas bumi? Jadi, gas bumi ini diibaratkan sebagai sandwich in between yang mengambil peran sebagai energi transisi antara energi konvensional menuju energi terbarukan. Untuk memenuhi kebutuhan pasokan gas bumi yang semakin tinggi, mayoritas sektor industri dan sektor pembangkit mulai mencari inovasi atau model pasokan yang efisien. Beberapa menggunakan LNG atau liquefied natural gas dalam memasok kebutuhan serupa. Apa itu LNG? LNG adalah gas bumi yang dilikuifaksi atau dirubah bentuknya dari gas menjadi cairan dengan mendinginkannya terlebih dahulu. Berbeda dengan LPG dan gas pada umumnya yang termasuk jenis propana dan butana, LNG termasuk dalam jenis metana. Metana memiliki kelebihan tersendiri, yaitu meskipun dalam jumlah kecil, mereka mampu menghasilkan nilai kalor yang lebih tinggi, sehingga mampu menghemat volume wadah pengangkutan. Mari kita analogikan cara kerja LNG dengan proses pembuatan gulali atau permen kapas. Hanya dengan memasukkan gula 1 sendok saja ke dalam mesin pembuat gulali, mereka bisa berubah menjadi kapas yang besar. Begitu juga dengan LNG. Cairan 1 kubik LNG bisa menjadi 600 kubik natural gas. Jadi, ukuran LNG akan lebih efisien untuk diangkut pada tangki penyimpanan, sehingga lebih cocok untuk pengiriman jarak jauh dalam jumlah yang besar. LNG perlu melalui beberapa proses hingga bisa digunakan. Mari kita lihat value chain dari LNG pada ilustrasi berikut. Proses pertama dimulai ketika pasokan gas diterima oleh LNG plant. Pada LNG plant ini, pasokan gas akan memasuki proses likuifaksi atau proses mengubah gas menjadi cair. Setelah melalui proses likuifaksi, cairan ini disimpan dalam tangki besar sebelum didistribusikan. Kemudian, LNG yang sudah siap akan disalurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan menggunakan kapal. Dari kapal pengiriman, LNG akan diterima dan dimasukkan pada tangki sebagai tempat penyimpanan. Sebelum digunakan, cairan ini diregasifikasi atau diubah kembali menjadi gas yang nantinya akan didistribusikan kepada pelanggan menggunakan pipa gas bumi. Secara singkatnya, value chain LNG ini melibatkan 2 proses utama, yaitu pertama, likuifaksi atau merubah gas menjadi cair supaya pengangkut bisa menyalurkan gas dalam jumlah yang besar secara efisien. Kedua, regasifikasi atau proses di mana cairan yang sudah dikirim tadi kembali diubah menjadi gas untuk bisa digunakan oleh pelanggan. Jadi, kesimpulannya, model value chain ini sangat menguntungkan dikarenakan prosesnya jauh lebih efisien, baik secara ukuran pengangkutan maupun secara biaya. Jadi, semakin memudahkan kita untuk memanfaatkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Saksikan informasi terkait inovasi supply chain lainnya di event Supply Chain Innovation Summit by ISCA Indonesia.